Istrinya juga tidak memberikan dukungan. Dia malah bilang apa? Sudahlah kutuki Tuhanmu, setelah itu matilah. Coba bayangkan, orang yang menemani selama dia hidup, orang yang menemani bersama dengan dia dalam duka dan suka, tetapi ketika penderitaan Ayub terjadi, suaminya terjadi dalam penderitaan itu, istrinya bukan memberikan dukungan, menguatkan suaminya. Bapak Ibu, artinya apa? Boleh kita simpulkan, penderitaan Ayub adalah penderitaan seabrek. Penderitaan Ayub adalah penderitaan yang mungkin tidak pernah dialami oleh kita kondisi ini. Penderitaan Ayub adalah penderitaan yang berat sehingga kita bisa berkata, penderitaan itu semakin berat. Bukan hanya penderitaan fisiknya Ayub, bukan hanya penderitaan secara ekonominya Ayub, bukan hanya penderitaan secara rohaninya Ayub sendiri. Karena belum ada titik terang dari apa yang Tuhan kerjakan atas dirinya. Dan terlebih itu juga penderitaan jiwanya, secara psikologisnya, perasaannya, pikirannya. Seabrek penderitaan itu terjadi atas diri Ayub. Maka pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana mensikapi penderitaan yang semakin berat? Bapak Ibu mungkin saat ini tidak mengalami seperti Ayub ini. Tetapi suatu ketika kita tidak ngerti. Maka pertanyaannya bagaimana mensikapi penderitaan yang semakin berat ini? Mari kita akan jawab di ayat 26 sampai 27a. Yang pertama adalah tetap berharap kepada Allah. Perhatikan ini. Yang pertama adalah tetap berharap kepada Allah. Bacaan kita berkata begini. Juga sesudah kulit tubuhku, kata Ayub, sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan apa? Melihat Allah. Perhatikan di sini. Sekalipun kulit tubuh Ayub sangat rusak dan tanpa daging pun adalah ungkapan keadaan yang sangat menderita. Sekalipun dalam hidupnya itu artinya semakin, maka disebut sangat menderita. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana Ayub sendiri, dia mensikapi dari persoalan yang ada itu menjadi hal yang sangat penting, saudaraku. Maka dikatakan di ayat 27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Perhatikan ada kata-kata penting yang tertulis di sini, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah berkata begini, aku akan melihat Allah. Luar biasa. Ketika Ayub berkata aku akan melihat Allah, orang ada bisa berpikir begini. Satu adalah ketika kita berada di surga. Yang kedua adalah kita bisa melihat akan kuasa Tuhan yang tidak kelihatan karena Allah itu roh, tapi kita bisa melihat kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang sangat penting adalah ketika Ayub berkata aku akan melihat Allah, dia membandingkan dengan penderitaannya. Dia melihat sekalipun penderitaan itu terjadi dalam hidup ini begitu luar biasa, begitu dahsyat, tetapi lebih dahsyat akan apa? Akan kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Dan yang paling penting apa? Kehidupan di surga. Yang berikutnya perhatikan ada kata, aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Artinya apa? Ungkapan pengharapan bahwa dia sendiri dan bukan tergantung orang lain. Sekalipun mungkin orang lain menghina dia, menghakimi dia, sekalipun orang lain itu tidak memberikan dukungan kepada dia, bahkan istrinya sekalipun, tapi Ayub sendiri punya kekuatan. Aku sendiri akan melihat
bahwa Tuhan itu pasti akan memihak kepada dia. Kuncinya ada pada sikap Ayub sendiri sebagai apa? Orang yang setia kepada Allah. Tidak peduli saudara masuk surga oleh karena saudara sendiri. Bukan karena orang lain yang kemudian membuat saudara masuk surga, tapi keputusan saudara. Saudara bisa melepaskan keadaanmu menghadapi tantangan yang begitu berat. Sesungguhnya bukan karena orang lain, bukan karena pihak lain, bukan karena materi, tetapi sesungguhnya adalah keputusan sikapmu di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Ketika penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Perhatikan yang ketiga. Kata menarik di sana. Mataku sendiri menyaksikannya. Ayub tegaskan bahwa mata dirinya mungkin mata jasmani melihat kuasa Tuhan di dunia ini. Tetapi mata rohaninya juga melihat dan menyaksikan betapa hebatnya Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Sekalipun harus dalam penderitaan. Tetapi penderitaan itu kemudian menuntun Ayub sendiri. Bagaimana menjadi orang yang setia yang sesungguhnya. Dan kita lihat pada akhirnya Ayub dipulihkan. Keluarganya dipulihkan. Hartanya dipulihkan. Siapa yang hebat? Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Bagaimana memelihara iman kita di hadapan Tuhan. Itu penting ketika terjadi penderitaan itu begitu berat. Berharaplah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 kata penting ini dapat saya simpulkan menunjukkan 5 hal. Pertama, keakraban dengan Allah itu yang menjadi teman yang baik. Gini, kalau Bapak Ibu mungkin dulu punya teman banyak, akrab dengan Bapak Ibu, tapi kondisi yang kemudian sepertinya tidak peduli dengan kita karena kondisi yang ada. Siapa yang menjadi teman akrab kita? Allah, Tuhan. Jadikan itu fokus hidup kita kepada Allah. Ketika orang lain tidak peduli dengan kita, ketika orang lain tidak memberikan spirit semangat kepada kita, tapi kita masih punya teman yang begitu peduli dengan kita, yang begitu intim dengan kita. Siapa? Allah di dalam Yesus. Amin. Gunakan ini. Yang kedua, 3 kata penting ini menunjukkan adanya keyakinan yang penuh di dalam diri Ayub. Apapun yang terjadi, milikilah keyakinan iman yang penuh dalam dirimu, dalam hidupmu, apapun yang terjadi. Karena hanya imanlah yang kemudian akan membuktikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan tanya gerejamu di mana. Tuhan tidak akan tanya kekayaanmu berapa. Tuhan tidak akan tanya kamu bekerja di mana. Tapi yang akan ditanya ketika Tuhan datang, apakah ada iman dalam diri kita? Yang ketiga, 3 kata itu menunjukkan bahwa Ayub tetap fokus kepada Allah dalam penderitaannya. Fokuskan kepada Allah, bukan kepada penderitaan. Karena ketika kita fokus kepada penderitaan, bukan semakin menyelesaikan persoalan, betul? Tapi ketika kita fokus kepada Allah, maka akan meringankan beban yang semakin berat dalam hidup kita. Yang keempat, Ayub tidak fokus kepada persoalan dan penderitaannya. Sudah saya jelaskan. Yang kelima, tetap berharap hanya kepada Allah saja. Harapan yang baik, yang benar, hanya berharap kepada Allah saja. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita berharap kepada Allah, kita bertanggung jawab dalam diri kita sebagai umat Allah. Saat kita menderita, kemana harapan Bapak Ibu? Ke duit? Tidak akan selesai. Ke teman-temanmu? Tidak akan selesai.
Karena kadang-kadang mau pinjam pun dia penderitaannya sama juga. Kalau kamu mau meminjami, pinjemin saya gitu. Nah, berharap kepada Allah di dalam Yesus atau berharap kepada manusia itu menjadi pertanyaan yang kemudian kita jawab dalam sikap kita. Ada seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan. Apa yang dia lakukan? Dia tahu bahwa Yesus berkuasa. Jika sekalipun kondisi lemahnya itu ada dalam dirinya, berdesak-desakan banyak orang, kalau dia fokus kepada masalahnya dan persoalannya, dia tidak akan menerima mujizat sembuh dari pendarahan 12 tahun. Tapi karena dia menerobos persoalan yang ada itu, dan dia berani untuk fokus kepada Yesus, kuasa Yesus, apa yang terjadi? Dia sembuh. Saudaraku, fokuskan kepada Yesus, bukan persoalan. Pikirkan kepada Yesus, bukan persoalan. Memang ada tanggung jawab kita terhadap apa yang kita hadapi di dunia ini. Tetapi yang paling utama, fokus pada Tuhan. Itu menjadi hal penting. Yang kedua terakhir, ayat 27b. Ringkes kalimat di ayat 27b dikatakan begini. Hati sanubariku merana karena rindu. Yang kedua sikapnya apa? Tetap merindukan Allah. Gampang ya, tetap merindukan Allah. Apakah arti merana? Nah kita lihat nih, di kamus bahasa Indonesia ada 3 arti kata merana. Pertama adalah lama menderita sakit. Itu disebut merana. Entah sakit rindu, sakit cinta, sakit rantai duit, gitu. Lama menderita sakit, itu disebut merana. Yang kedua adalah selalu sakit-sakit, makin lama makin kurus. Itu merana. Nah, itu arti merana ya. Tapi pertanyaannya kan begini, apakah kurus itu berarti merana? Enggak juga. Ada yang gendut merana juga. Jadi enggak bisa sebagai satu penghakiman. Kalau kurus itu berarti merana, kalau gendut itu berarti tidak merana. Enggak juga, banyak orang yang gendut itu merana juga. Gitu ya. Yang ketiga, artinya merana itu apa? Selalu menderita sedih, susah dan sebagainya. Selalu menderita sedih, susah dan sebagainya. Itu namanya apa? Merana. Banyak orang yang gendut itu susah dan sedih, terus makannya banyak. Jadi tetap gendut ya ada juga. Tapi ada orang juga yang sedih, merana dan kemudian kurus, kering gitu, ada juga. Tapi bukan itu maksudnya. Nah, kata sanubariku merana itu menarik. Ya, kalau kita baca dalam bahasa asli itu mengandung ini. Sebenarnya apa? Ungkapan bahwa kedekatan dengan Tuhan itu sangat dirindukan lebih daripada semua. Jadi ketika Ayub berkata sanubariku merana, itu sebenarnya Ayub sedang mengungkapkan apa? Mengungkapkan bahwa dirinya itu begitu dekat dengan Tuhan, sangat rindu, sangat dirindukan itu yang ada di dalam dirinya. Ini bicara apa kalau begitu? Ini bukan bicara kesebalan Ayub, bukan. Tapi ini bicara kualitas rohani daripada Ayub. Dengar ini. Kata sanubariku merana adalah ungkapan kualitas rohani seorang yang bernama Ayub dalam kehidupan ketika menghadapi masalah yang kompleks, yang diungkapkan dalam jiwanya yang begitu berat, tetapi dia ada kerinduan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau bahasa Daud ini, tenanglah hai jiwaku. Coba katakan dalam dirimu, tenanglah hai jiwaku. Apa yang kau saat ini sedang hadapi? Katakan, tenanglah hai jiwaku.